Halo, ah, teman-teman. Ini adalah video untuk diriku sendiri. Ini video pertama, nanti mau diupload di YouTube untuk menghilangkan beberapa kekurangan ataupun kegelisahan dalam diriku sendiri. Jadi video ini hanya berfungsi untuk diriku sendiri dan bukan untuk orang lain sebenarnya, tapi ya akan ku-upload di YouTube sebagai bentuk journey proses dari diriku sendiri, dan akan dilihat nanti ya mungkin beberapa bulan lagi ke depan. Nah, yang mau bahas di video pertama ini ada beberapa poin. Pernah nggak ya kira-kira teman-teman juga merasakan ini siklus normal atau bukan, yang anak-anak muda mungkin semua jalanilah, alamilah, bahwa ada merasa kebingungan gitu atau kurang percaya diri yang terus di dalam diri gitu, walaupun sebenarnya diri kita tuh udah melewati beberapa hal gitu yang menurut kita ya dulu juga kita berpikir ini juga sangat sulit gitu, tapi toh juga akhirnya pada saat kita menjalani permasalahan itu, problem itu, kita juga bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Itu hanya proses by waktu aja gitu, tapi kepercayaan diri itu, kegelisahan itu, dia terus ada gitu. Walaupun masalah itu telah selesai, walaupun problem itu telah kita jalanin dengan baik gitu, udah kita finish lah itu, tapi masih ada gitu bibit-bibit ketidakpercayaan diri, bibit-bibit permasalahan itu terus ada di dalam diri kita. Nah itu yang membingungkan, bingung lah menurutku, aku bingung kenapa hal itu terus terjadi gitu mungkin pada manusia yang berumuran sama sepertiku di 20 sampai 30-an mungkin terus terjadi gitu. Jadi nggak enjoy hidupnya, nggak santai gitu, terus kepikiran mau nanti gimana ya, kehidupan berikutnya nanti gimana, di hari esok gimana ya. Nah, nggak enjoy gitu, kita menjalani hidup itu nggak enjoy jadinya. Itu jadi buah pikiran dan berat pikiran di dalam diriku sendiri sih. Dan aku merasa kayaknya itu harus dipecahkan sih, kayak mana kita harus menjalani hidup itu bisa enjoy, enggak. Iya memang harus takut untuk hidup ini, harus ada ketakutan supaya kita juga bisa memilih jalan gitu yang mana harus kita fokuskan. Tapi ketidakpercayaan diri ini, ketidak apa ya, ketidak menghargai diri ini, terus memikirkan bahwa diri kita kurang ini seakan-akan kayak minum racun kita, nggak kerasa itu merusak organ dalam kita gitu, merusak pikiran kita, merusak mindset kita, yang berujung nanti mungkin akan ketidak efektifan dalam melakukan sesuatu, karena pada saat melakukan sesuatu kita bingung, pada saat melakukan sesuatu kita takut duluan gitu. Nah menurutku aku pengen meng-solve itulah, memberikan sesuatu yang berbeda lah mungkin di dalam diriku sendiri untuk bisa menghilangkan kegelisahan itu gitu. Supaya enjoy aja hidup ya, sekedar hidup hari ini gitu, esok ya biarlah esok gitu. Dan itu juga kan yang disampaikan juga dalam bukunya Henry Manapering yang berjudul Filosofi Teras ya teman-teman. Banyak juga teman-teman yang sudah baca mungkin, bahwa dikotomi kendali itu kan kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita gitu, yang lain kita nggak bisa kendalikan gitu. Akan hari esok akan ada apa kita nggak bisa kendalikan, teman kita sendiri pun kita nggak bisa kendalikan. Bahkan besok yang kita sudah tahu, oh besok kita akan makan sarapan di sini,
dan itu pun nggak bisa kita kendalikan gitu. Ada hal-hal kemungkinan, ada probabilitas yang mungkin akan terjadi persekian persen gitu, yang bukan kendali kita, walaupun kita sudah punya agenda yang begitu banyak runutnya, dan itu bukan kendali kita untuk bisa melakukan itu sesuai dengan agenda kita gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah mindsetnya kita, pikirannya kita gitu. Pikirannya kita, oke, kita melakukan ini agendanya, kita melakukan ini semuanya, oke. Itu yang bisa kita kendalikan. Tapi agenda itu terjadi atau tidaknya nanti, itu nggak bisa kita kendalikan, karena ada probabilitas akan ketidak terjadian itu gitu. Contoh, saya sudah mengagendakan untuk makan di posisi A, di warung A. Pada malam hari saya sudah agendakan itu. Pada pagi hari tiba-tiba teman saya telepon untuk ajak sarapan di warung yang B. Nah, pikiran saya kan bisa kendalikan, besok saya akan datang ke sana, ke warung A. Nah, tapi pada saat yang sama kejadian itu ada yang tidak bisa saya kendalikan, yaitu teman saya gitu. Nah, disitulah saya mungkin ada dua pilihan, saya ikut teman saya atau ke warung itu. Nah, yang bisa saya kendalikan adalah pikiran saya kemana gitu. Nah, begitu juga dengan ketidakpercayaan ini. Sebenarnya saya tahu, teman-teman juga mungkin tahu, bahwa yang bisa teman-teman kendalikan itu adalah pikiran teman-teman gitu. Tapi entah mengapa sebisa diriku, kayak diriku ini, sebisa diriku untuk mengendalikan pikiranku sendiri. Ada beberapa hal yang pikiranku sendiri itu yang membuat kita gelisah gitu. Seakan-akan terlalu overload lah yang dipikirkan. Nah, ini yang membuat kegelisahan. Itu mungkin salah satu problemku, dan ya dengan sharing begini mungkin nanti akan akan tersolve lah dengan beberapa yang akan dilakukan. Dan lanjut ke berikutnya, ada juga saya ketidakpercayaan itu dalam berbahasa Inggris, teman-teman. Bayangkan menurut saya kan punya ada beberapa impian. Menurut saya bahasa Inggris itu harus saya kuasai. Bahasa Inggris itu ada hal yang terpenting karena it's international language. Everyone in other country it speak with English. Tapi pada seketika teman-teman, saat kamu misalnya, pada saat diriku sendiri ya, aku pernah 3 bulan di kampung Inggris, dan it's very different with my city now, because in the kampung Inggris itu lingkungannya itu sangat sangat menolong, sangat membantu lah. Bahwa kita berbahasa Inggris itu bukan sesuatu yang sok-sokan gitu, bukan sesuatu yang hal yang tidak lazim lah. Bahkan itu menjadi kayak kebanggaan bagi diri kita sendiri bisa berbahasa Inggris dengan orang lain gitu. Tapi di beberapa kota ya di Indonesia, kita nggak bisa menyalahkan kotanya, tapi mungkin itulah faktor dari ketidakmajuan pendidikan dan akses internet yang tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi di beberapa kota itu yang membuat mendorong diriku sendiri juga untuk kurang percaya diri dalam berbahasa Inggris. Nah, tapi nggak mungkin aku salahkan yang lain kan, karena balik lagi ke dikotomi kendali itu, bahwa hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri gitu. Orang lain nggak bisa kita kendalikan. Ya mau orang bilang ya so Inggris kau, so ini kau, ya itu pikiran mereka, nggak kita bisa kendalikan. Mau kita bilang seberapa keras pun, ya berbahasa Inggris itu adalah hal yang wajar. Berbahasa Inggris itu ya adalah hal yang sangat baik loh untuk diri kita sendiri, untuk perkembangan karir kita, untuk kita bisa mengenal bagaimana ide-ide dia internasional. Ya tetap nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri, bagaimana kita merespon perkataan mereka, bagaimana kita merespon pikiran mereka. Nah, mungkin pada sekarang, pada tahap ini aku belum bisa untuk
uh, menormalkan itulah, belum berani untuk menormalkan itu, bahwa omongan-omongan mereka itu tak berdampak bagi diriku, itu belum bisa gitu. Pasti ada dampaknya bagi diriku, dan cemoohan yang tidak positif itu yang mungkin nanti akan berdampak besar gitu. Dan tetapi kadang-kadang begini, ada juga satu case bahwa orang-orang nggak berpikiran bahwa bahasa Inggris itu sok-sok Inggris, tapi pikiran kita sendiri yang menimbulkan bahwa orang-orang akan berpikir seperti itu. Karena ada track record perjalanan historinya bahwa dalam satu tempat ini orang-orang itu berpikirnya seperti itu gitu. Nah, jadi stereotip itu yang membangun pikiran diri orang lain bahwa kalau aku berbahasa Inggris di sini kayak seakan-akan sok Inggris, sok apa gitu. Nah, begitu juga yang terjadi pada diriku. Jadi kayak apa ya? Kita untuk cari speaking partner aja sangat sulit di satu daerah ini gitu. Yang mau sama-sama belajar bahasa Inggris, mau sama-sama giat belajar berbicara bahasa Inggris gitu. Itu menurutku ya, mungkin kita hanya bisa menggunakan AI ya, tapi kan seberapa jauh sih AI bisa membantu kita? Mungkin AI bisa jauh membantu kita dalam ketidakterbatasan waktu untuk bisa mengaksesnya, tapi untuk feeling, untuk perasaan gugupnya, untuk perasaan ketidaktahuannya dalam berbahasa Inggris itu kan dirasakan pada saat kita berbicara langsung dengan orang lain gitu. Merasakan bahwa aku ternyata nggak tahu loh berekspresi seperti apa dalam berbahasa Inggris untuk kalimat yang ini. Nah, itu kan nggak kita dapatkan dulu menurutku di AI ya. Feelingnya itu, perasaannya itu untuk berbicara itu nggak didapatkan gitu. Untuk berkomunikasi lah, komunikasi kan bukan tentang apa yang kita sampaikan lalu dimengerti, tapi tentang bagaimana juga perasaan kita bisa sampai kepada orang lain itu, dan kita juga bisa menangkap perasaan orang lain itu. Nah, itu yang jadi kegelisahan juga bagi diri saya, tapi pengen juga orang merasakan bahwa kayaknya nggak perlu terlalu banyak juga lah mikirin orang lain, nggak usah terlalu banyak juga mikirin apa yang orang lain akan sampaikan kepada diri kita. Ya, just enjoy, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, buat apa yang bisa kamu banggakan bagi dirimu sendiri, buat perubahan kecil step by step ya, pelan-pelan aja. Kan kata Panji bilang bahwa pelan-pelan adalah cara tercepat untuk meraih tujuan, karena terburu-buru belum tentu juga gimana kemarin ya. Pelan-pelan adalah cara tercepat untuk mencapai tujuan, karena terburu-buru cenderung kita nggak bisa hati-hati dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, begitulah. Lanjut, masuk ke poin ya kedua. Aku buat catatan dulu untuk buat satu video ini. Jadi ada poin kedua itu ada, aku sadar juga diriku akhir-akhir ini kurang produktif dalam aktivitas yang ya sangat kayak terkesan formalitas saja sih dalam sehari-hari. Bangun pagi, berangkat kesana kemari, jumpa kawan-kawan, jumpa teman-teman, terus bicara segala macam, melakukan tugas kerjaan, seakan-akan kayak kayak nggak ada goalsnya gitu, nggak ada yang mau dituju gitu. Nah, beberapa dari video yang ku tonton juga kan, bahwa hal yang paling penting dalam sehari-hari itu dimulai dari awal pagi katanya. Ya memang ya beberapa bulan ini aku pagi tetap bangun pagi, tapi hal yang aku lakukan adalah scrolling TikTok, scrolling Instagram, melihat-lihat hal-hal yang tidak perlu menurutku. Padahal sudah membuat to-do list begitu banyaknya gitu. Buat to-do list untuk baca buku, buat to-do list untuk meditasi, buat to-do list untuk olahraga. Nah, tapi hal itu tidak kulakukan. Malah scroll TikTok. Bayangkan bangun pagi langsung scroll TikTok, bangun pagi langsung buka HP. Jadi kayak ada kemunduran dalam
menurutku ada kemunduran dalam perspektif bahwa manusia itu kan seharusnya berusaha gitu, seharusnya melakukan hal yang terbaik untuk dilakukan. Sama seperti kayak orang tua kita dulu lah, bahwa orang tua kita dulu itu berusaha sedemikian kerasnya gitu, bangun pagi cepat kerja langsung gitu. Nah kita bangun pagi cepat tapi buka TikTok, tapi buka Instagram untuk mendapat dopamin yang baik lagi, dopamin yang banyak dari konten-konten Instagram itu. Dan setelah berapa lama mungkin ya, tapi mungkin aktivitas ini juga gak bakalan langsung ku hilangkan, karena ya pasti butuh adaptasi lah. Karena bagiku juga scroll TikTok itu bisa membuat kita cepat untuk bangun gitu, bangun nggak tidur lagi, tapi bangun scroll TikTok 1-2 menit, 1-2 menit, ujung-ujungnya 30 menit ya kan, langsung kayak melek gitu kan, baru tersadar oh ternyata kita udah melewatkan banyak waktu, ya kita harus melakukan sesuatu lah. Nah scroll TikTok itu jadi yang jadi alat lah untuk bangun cepat. Nah tapi scroll TikTok itu manfaatnya apa gitu loh, sejauh ini seberapa banyak yang kita scroll, seberapa banyak video yang kita tonton, ada beberapa banyak yang kita ingat videonya, ada beberapa banyak yang bisa membuatkan dampak bagi hidup kita, sedikit. Bahkan cenderung yang entertainment yang kita juga nggak kenal orangnya siapa, yang kita juga nggak begitu care terhadap mereka, hanya sekedar paling persekian detik oh kita tertarik terhadap dia, oh kita merasa penasaran terhadap dia, persekian detik lagi kita berubah, hal yang lain lagi kita pikirkan. Nah loncat-loncatnya ini membuat ya mungkin bagi diri saya berpendapat bahwa loncat-loncatnya kita dalam menonton video ini juga, dan perasaan kita yang loncat-loncat ini membuat kita menjadi tidak fokus dan membuat kita tidak tidak bisa menetapkan kejelasan terhadap diri kita untuk mau ngapain gitu, karena feelingnya cepat berubah gitu ya. Pada saat orang banyak memulai usaha ya kita feelingnya membuat usaha gitu, tapi pada saat orang juga bagus berkarir dalam ya seperti pertambangan ataupun BUMN-nya, kita pengen tertarik di situ juga. Nah tidak ada fokusan itu. Nah kita bandingkan dengan coba saya berpikir kalau dibandingkan dengan yang lain, kalau dibandingkan dengan contohnya kayak orang tua kita, dia bertani, fokusnya bertani, expertnya di bertani gitu. Nggak ada mereka yang kayak tapi ini orang tua aku ya, dan beberapa teman-teman juga ya, dia bertani dari misalnya umur 22 tahun atau umur 20 tahun bekerja. Dia biasanya itu mulai bekerja di perusahaan, entah sebagai kontraktor, pemanen ataupun mandor dan lain-lain ya. Mereka startnya dari situ, terus nanti berpikir untuk membuka lahan sendiri, membeli kebun sendiri gitu ya, terus di situ yang dia jalanin gitu, terus di situ yang dia fokuskan. Dan ujung-ujungnya ya apa ya, kebanyakan ya dari kawan-kawan dan saya sebagai orang Batak juga, 5 anaknya 5 sekolah, 5-nya kuliah gitu, dan punya rumah, punya aset lagi malahan. Dan nah tetapi kita juga yang sebagai generasi sekarang ini, oke, kita dapat kerja di perusahaan UMR 5 juta, 6 juta, 7 juta, bahkan 10 juta. Iya, terkadang kita 1 tahun atau 2 tahun ya mungkin teman-teman juga ya, merasakannya 1-2 tahun merasa bosan, merasa kayak kayaknya ganti pekerjaan, ganti yang lain. Nah itu yang mungkin menurutku ya, tapi aku juga belum tahu pasti, menurutku yang membuat kita itu jadi tidak begitu fokus gitu terhadap apa yang mau kita tuju. Tapi mungkin beberapa teman-teman juga ada yang fokus dari kerjaan, yang mulai dari awal bawah sampai akhirnya dapat posisi yang sangat cukup, itu ya sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Nah tapi gak hanya sampai di sosial kultural itu yang kita lihat kan,
Tapi yang mau kita lihat juga kan, kalau misalnya perbandingannya adalah orang dulu, ya perbandingan juga nilai ekonomi kita sebenarnya. Ya dulu orang bisa dapat gaji 2 sampai 3 juta ya, tapi rumah dulu kan juga nggak semahal sekarang. Tanah dulu kan nggak semahal sekarang juga. Ya sekarang kayaknya sih yang beberapa yang aku baca ya, tingkat kenaikan dari tahun berapa dari tahun orang tua kita aja itu hampir 100%. Hampir 100% kenaikan tanah. Yang dulunya dijual 1 juta per meter, sekarang dijual 2 juta per meter. Di kota-kota 5 juta, 3 juta per meter. Sampai ada yang sekarang kan 6 juta per meter sendirinya. Ada yang 10 juta per meter. Di Jakarta biasanya itu. Nah, tapi kenaikan pendapatan gaji UMR gitu. Kita berpatok dari UMR aja. Itu kan sedikit, nggak sampai 100% itu kenaikannya. UMR Jakarta berapa coba? 200 dari 5 juta, 6 juta. Nah, kan gimana caranya kita mau dapat pembelian rumah gitu? Pembelian rumahnya dengan uang sebegitunya. Ibaratnya 5 juta, 6 juta lah. 6 juta dapat nabung 2 juta. Untuk dapat rumah yang sekarang kisaran 200 juta, bahkan rumah subsidi aja 160-an juta. 2 juta per bulan dibagi 160. 2 bagi 160, 80 bulan. 80 bulan lah kita baru dapat rumah itu. 80 bulan itu berapa tahun tuh? Berapa tuh? 80 bagi 12 dapat 6 5 60 24 70 80 berarti 7 tahun 6 tahun 6 tahun bekerja 2 juta per bulan. Itu kalau dapat 2 juta per bulan nabung, iya kan? Kalau dapat 2 juta per bulan, kalau hanya dapat 500 ribu, kalau hanya dapat 1 juta, berbeda lagi kan. Nah, itu banyak faktor lah ya, banyak faktor yang bisa kita pertimbangkan ya. Begitu juga dengan gaya hidup, inflasi. Ya mungkin ada beberapa teman-teman sudah mengenal instrumen investasi dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita pertimbangkan kalau membahas itu. Ya, dan aku juga bukan expertnya ya, tadi hanya berbicara tentang apa yang aku baca. Masuk ke poin lagi. Nah, ini juga bersangkutan nih dengan apa yang dibicarakan tadi. Merasa ketertinggalan terhadap teman-teman atau orang lain yang mungkin kita startnya dari awal, dari sama. Ya sama-sama SMA, sama-sama kuliah, tapi mereka bisa dapat achieve karir yang bagus ataupun penghasilan yang bagus lebih duluan gitu dibanding yang lain gitu. Nah, ini juga menjadi ini gara-gara juga mungkin kecepatan informasi. Tapi balik lagi, dikotomi kendali tadi, yang bisa kita pikirkan adalah pikiran kita sendiri, bukan pikiran orang lain, bukan perlakuan orang lain. Dan merasa ketertinggalan itu kan sebenarnya bisa diubah menjadi dua energi. Dua energi itu adalah yang pertama iri, yang kedua itu bisa menjadi daya dorong lagi untuk bisa berjuang lebih kuat lagi, lebih semangat lagi dalam melakukan apa yang kita fokuskan gitu. Nah, tapi kalau jatuhnya ada dua, kita kan ada dua sudut pandangnya gitu kan. Jatuhnya kalau kita kiri, nah itu yang membuat kita jadi merasa tertinggal dan jadi merasa tidak layak, dan jadi merasa gagal gitu. Padahal umur masih 23, padahal umur masih 22. Masih panjang perjalanan itu, masih 7 tahun lagi menuju 30. Kalau kita ibaratkan masih kau bisa ngambil S1, S2 lagi baru sampai umurmu 30. Dan itu masih panjang, masih bisa lagi untuk diperbaiki. Dan tapi terkadang diri kita itu pengennya cepat gitu sekarang ini, untuk zaman sekarang ya. Diri kita tuh pengennya cepat, dan itu aku rasakan juga sih. Kayak kok aku nggak kayak gitu ya, kok aku nggak bisa kayak gitu ya, kok aku kayak gini ya gitu. Nah, itu menurutku didorong oleh beberapa
apa ya, beberapa yang kita konsumsi lah, seperti ya konten-konten itu. Gimana coba kalian bayangkan, umur 18 tahun, umur 20 tahun bisa dapat ratusan juta, bisa dapat miliaran. Ada lagi anak kecil, anak-anak lah bisa dapat sekitar berapa ratus juta atau miliaran juga. Nah itu jadi apa ya, jadi pusat perbandingan diri kita gitu. Kok aku nggak bisa dulu kayak gitu. Nah tapi kan nggak, yang kita lihat kan hanya kesuksesan mereka, bahwa proses mereka kita nggak lihat, bahwa latar belakang mereka kita nggak lihat. Nah semuanya itu sebenarnya kompleks, tapi yang kita lihat hanya adalah satu faktor ataupun satu hasil, bahwa mereka sukses dan aku enggak. Nah dan itu yang menjadi kesusahan, itu yang menjadi kayak beban pikiran bagi diri kita sendiri. Padahal kalau kita baca yang tadi saya bilang, bahwa filosofi teras karya Henry Manapering itu, bahwa ya dikuntum kendali yang bisa kita pikirkan pikiran kita sendiri, bukan pikiran orang lain, bukan tindakan orang lain gitu. Jadi ya kayak apa ya, kita nih ya bagi menurut untuk zaman sekarang, generasi sekarang, kita itu dilematis kita terlalu banyak. Pikiran kita seakan-akan mau merengut semua ilmu gitu. Padahal yang kita rengut hanyalah dasarnya saja. Padahal yang kita tahu hanya dasarnya saja. Dan kita tidak mencoba untuk fokus untuk dalam satu bidang, ataupun kita tidak mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang lain kecuali bidang yang mau kita fokuskan. Terlalu banyak yang kita konsumsi, ujung-ujungnya terlalu banyak juga yang kita pikirkan gitu. Bahkan yang nggak penting pun kita pikirkan, dan yang tidak mengubah apapun dalam hidup kita itu juga kita pikirkan gitu. Nah ini dilakukan secara tidak sadar, aku bilang sih secara tidak sadar, bahwa terlalu banyak distraksi itu yang membuat kita jadi kayak kayak tertinggal lah, kayak kurang lah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca ya mungkin mau teman-teman bisa mungkin juga bisa baca nanti. Kalau kita baca beberapa histori pengalaman orang-orang sukses yang ada di dunia ini, siapa coba yang dapat umur 20 tahun? Siapa coba yang dapat umur 18 tahun bisa sukses dan kaya raya? Kalau ada pun itu sekian persen dari orang itu. Siapa yang kita tahu? Jack Ma itu dia ngajar bahasa Inggris. Dia nggak langsung sukses. Dia dapat bantuan dari Ken Morley, rumah 2 apartemen dia langsung dibeli. Apa nggak enak itu hidupnya? Nah tapi yang kita pikirkan itu enaknya kan, pasti itu enak. Oh iya ternyata dia begini. Nah selalu kita pikirkan enaknya, tapi kita nggak pikirkan dia nggak enaknya juga. Dia mulai dari umur 12 tahun. Bayangkan tuh, belajar bahasa Inggris dari tour guide, jadi tour guide di Hangzhou. Dia mulai dari situ, tapi suksesnya nggak begitu cepat. Suksesnya juga nggak di umur 20 tahun. Bahkan di tahun 1994 dia baru bangun perusahaannya, Hope, agensi translator. Ya tapi itu kan perjalanan dia gitu loh. Nah tapi kalau kita mau ambil pengalaman dari dia, panjangnya ini, pengalaman ini itu nggak 1 tahun 2 tahun bro. Itu nggak sekedar hanya 5 tahun. Dia belajar bahasa Inggris aja sampai 9 tahun. Terus lagi ngambil kuliah lagi bahasa Inggris. Terus lagi ngajar lagi bahasa Inggris. Nah untuk mendapatkan ini semua nggak 1 tahun 2 tahun dan 3 tahun fokus dalam satu bidang. Nah bayangkan kau coba, atau aku lah coba, aku mau jadi apa sebenarnya, atau misalnya jadi pemimpin dalam satu perusahaan. Emangnya aku memimpin dalam umur 12 tahun? Enggak juga. Runtutan histori itu panjang lebarnya, menurutku nggak bisa kita perkecil jadi sedikit gitu. Aku pengen 1 tahun ini langsung bisa jadi pemimpin, nggak bisa itu.
Kalaupun bisa, banyak missnya pasti. Nah, kalau kita bandingkan dengan Jack Ma, Steve Jobs atau siapa lagi, Mark Zuckerberg, nggak umur 20 tahun bro, nggak umur 19 tahun. Siapa lagi, Khairul Tanjung, enggak juga. Ya walaupun Khairul Tanjung juga kan dia udah mulai dari zaman dia kuliah. Nah itu, ayolah kita bisa berpikir secara logis bahwa diri kita juga punya kesempatan untuk bisa lebih baik daripada yang ini. Nah tapi perlu waktu. Nah jangan pula kita udah tahu kita bisa mengubah ini dan kita perlu waktu, nah tapi kita malas. Maksudnya aku nggak mau lah, lama kali lah gitu, aku pengen cari yang ini aja lah. Oke, silahkan dicoba. Seberapa kuat finansialmu untuk menahan itu, seberapa kuat mentalmu untuk bisa cepat segitunya. Nah kalau aku punya pendapat, aku punya opini, orang-orang yang sukses cepat, orang-orang yang punya kekayaan cepat dalam waktu yang umurnya ya sekian umurnya ya 19 atau 20 gitu. Kalau dia nggak bekerja keras, pondasinya itu sudah dibangun sejak orang tuanya. Bukan pondasi soal uang, tapi pondasi soal pendidikan, pondasi soal bagaimana dia waktu kecil gitu. Nah itu dia, apakah kita juga sebagai diri kita pribadi, apakah kita sudah merasakan kekerasan itu, apakah kita sudah juga mendapatkan keamanan dalam finansial itu? Kalau tidak ada dua-duanya, maksudku jangan juga kita minta untuk cepat gitu. Kalau kita nggak pernah merasakan sebegitu kuatnya, sebegitu susahnya hidup. Nah, kalau yang diceritakan sama beberapa kan ada teman-teman Timothy Ronald, kerasnya hidupnya, ya sebanding gitu loh. Nah, tapi juga dengan orang-orang yang mungkin berprivilege, bukan dari orang yang kelangan rendah, tapi kelangan menengah atau atas. Nah itu juga privilege bagi dia dan kita nggak bisa salahkan. Ya memang dia punya rasa aman. Dia mencoba sekali bisa, gagal bisa lagi mencoba, Ya, it's okay. That's her privilege bro. Jadi ya menurutku enjoy aja lah. Ini menurutku untuk bagi diriku sendiri juga, enjoy aja lah sebagai diri pribadi, dan cobalah untuk menyusun lagi dari awal, pelan-pelan, step by step, apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita lakukan, dan bagaimana nanti kita seharusnya di masa tua. Harusnya kita bangun sejak awal gitu. Dan tadi aku ada dapat quotes baik ya, quotesnya nggak tahu dari siapa tadi, tapi dari TED Talks. This is just bad days, not a bad life. Ini hanya hari buruk, bukan kehidupan yang buruk. Jadi kita masih punya kesempatan, dan saya juga masih punya kesempatan, teman-teman juga masih punya kesempatan. Dan stop comparing yourself with others. It's not good for you and for me. Just do something that you enjoy to do. Ya mungkin segitulah ya. Tapi ada beberapa, aku juga membuat video ini untuk mengingat aku membuat challenge untuk diriku sendiri. Ada challenge-nya tuh untuk di pagi hari lah kayaknya ini, ataupun bisa pagi atau sore, tapi satu hari itulah. Aku pengen olahraga. Di sini challenge-nya olahraga jalan kaki atau lari 3 km minimal 21 sampai 30 kali dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, jadi ada kegagalan itu ada 9 kali lah, berarti 9 hari untuk tidak melakukan ini. Tapi kita fokuskan bukan di 9 harinya, tapi di 30 kalinya. Ya kalau kita nggak dapat 30 kalinya, berarti kita bisa dapatkan 21-nya gitu. Dalam 1 bulan, deadline-nya 18 Juni 2026. Bukti proses yang telah aku lalui itu ada di history Strava aku nanti. Kita lihat bagaimana history Strava, apakah sudah berjalan 30 selama 21 kali atau 30 kali gitu. Dan yang kedua itu ada membaca 1 buku dalam 1 bulan.
Ya sebenarnya beberapa kali aku membaca buku, tapi kadang-kadang nggak habis gitu dalam 1 bulan tuh satu buku tuh. Kadang-kadang mau 2 bulan, kadang-kadang banyak buku yang dibaca tapi nggak dihabiskan gitu. Nah ini habis baca buku 1 bulan, dan 1 buku dalam 1 bulan gitu. Deadline-nya sama 18 Juni 2026. Bukti prosesnya itu melalui journaling. Nanti membuat setiap baca buku, setiap apa yang dibaca nanti di journaling ya sepatah dua kata lah di dalam journaling itu. Dan membuat satu video nanti di ya tanggal 18 lah mungkin. Tapi kalau misalnya lebih cepat selesai ya lebih cepat membuat videonya gitu. Membuat satu video untuk buku dan diupload di YouTube juga. Oke, mungkin sekian aja sih. Ini adalah salah satu hasil yang mungkin salah satu hasil dari saya menonton beberapa video yang mengatakan bahwa berbicara, jika ada permasalahan dalam pikiran, bicarakan. Kalau tidak bisa dibicarakan, dituliskan. Kalau nggak bisa dituliskan, jangan didiamkan, langsung lakukan sesuatu gitu. Dan ini salah satunya, ya saya bicarakan permasalahan dalam otak saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya kegelisahankan, saya terjemahkan ini dalam bentuk video ini. Oke, terima kasih. Dan ini untuk saya, bukan untuk kalian. Ini pengingat untuk diri saya. Terima kasih.